Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Film kali ini menceritakan seorang wanita berusia 50 tahunan yang menikah dengan seorang duda dengan anak remaja. Hidup mereka awalnya bahagia, hingga sang suami harus meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Hingga suatu hari mereka malah beranuan. Nah, film dengan judul yang dirilis tahun 1998 akan segera kita mulai. Film dimulai dengan pasangan kekasih Anna dan Fosco yang menuju sebuah pesta. Pesta tersebut adalah pesta pernikahan mereka. Meski sederhana dan hanya dihadiri sanak saudara, pesta tersebut tampak bahagia, terutama Anna dan juga suaminya. Anna adalah seorang janda cantik yang memiliki seorang anak, begitu juga Fosco, dia juga seorang duda dengan satu anak bernama Livio, yang kini sudah remaja. Ketika pesta selesai dan Fosco mau unboxing, tiba-tiba Fosco dipanggil temannya dari luar rumah. Temannya mengatakan ada pekerjaan yang sangat menguntungkan. Fosco pun menunda perumbosingan dan berpamitan kepada Anna. Dia berjanji akan segera pulang dan melanjutkan unboxing yang tertunda. Beberapa saat kemudian Anna mendengar suara orang masuk. Dia mengira itu adalah Fosco, namun raut wajahnya langsung berubah saat tahu itu adalah Livio. Livio datang ke sana untuk izin mengganti pakaian, karena teman-temannya sudah menunggu di luar. Di sisi lain, ternyata Fosco bersama teman-temannya sedang menggali kuburan untuk mendapatkan perhiasan. Namun sayang, sebelum berhasil, aksinya diketahui oleh polisi yang sedang patroli. Mereka pun kabur dan bersembunyi untuk menghindari polisi. Tak lama Fosco pun pulang, namun Anna sudah tertidur pulas. Namun karena ini adalah malam yang indah, Fosco tak mau menunda lagi dan langsung melakukan perumbosingan bersama Anna. Beberapa hari kemudian, setelah pulang liburan, Anna dan Fosco membawakan oleh-oleh untuk saudara mereka. Fosco juga tak lupa membawakan untuk Livio. Ternyata itu adalah pancing dengan gambar yang membagongkan. Karena Livio yang sudah menginjak usia remaja, dia malah membayangkan yang tidak-tidak saat melihat pancing tersebut, yang membuat teman-temannya tertawa melihat tingkah Livio. Tak lama setelah itu, Fosco pun meminta bantuan Livio untuk memasukkan barang ke mobil. Namun Livio salah menatanya sehingga beberapa barang tidak muat. Hal ini membuat Fosco memintanya menata ulang, yang kemudian memicu kekesalan Livio karena merasa ayahnya tidak mengajarinya sejak awal. Livio pun marah dan berpikir ayahnya mempermainkannya. Keesokan harinya, Fosco harus pergi keluar kota untuk mengantar barang, sementara Anna menjaga rumah dan kedua anak mereka. Beberapa hari kemudian Fosco pulang dan langsung disambut oleh Anna dan keluarganya. Setelah itu Fosco mengajak Anna untuk datang ke sebuah acara musik, namun di sana Fosco mengatakan ada seorang wanita yang bernama Antonella. Dia sangat suka kepada Fosco. Mendengar itu Anna tidak marah dan mengatakan mereka adalah pasangan serasi. Anna yang tampil cantik membuat para lelaki di sana terus memperhatikannya, termasuk pelayan ini yang sampai tak berkedip melihat kecantikan Anna. Karena terus bersama, Livio dan Anna kini semakin dekat, dan Livio juga semakin nyaman bersama ibu tirinya itu. Begitu juga Fosco juga semakin dekat dengan anak Anna. Pada malam harinya, Fosco dan teman-temannya kembali beraksi mencari perhiasan di kuburan dan berhasil mendapatkannya, yang membuat mereka sangat senang. Mereka kemudian membagi hasil temuan mereka, dan Fosco menyimpan perhiasan tersebut di tempat yang aman. Namun saat makan bersama, Fosco terkejut ketika mengetahui bahwa anak perempuannya sudah mengetahui tentang perhiasan yang ditemukan Fosco. Dia menanyakan kepada Anna dari mana anaknya tahu tentang perhiasan tersebut. Anna pun hanya diam tak mau menjawab. Kemudian Livio menjelaskan bahwa kabar temuan perhiasan itu telah tersebar luas ke seluruh kota, yang membuat Fosco terkejut. Livio juga mengungkapkan bahwa dia kurang setuju dengan pekerjaan ayahnya. Tentu saja Fosco yang mendengar itu kemudian marah kepada Livio, dan mereka kembali berdebat. Malamnya, saat Anna sedang menyiram tanaman, Livio mulai menggoda Anna dan bercanda dengannya. Anna yang melihat kelakuan kocak Livio hanya tersenyum. Hari-hari berlalu, Livio juga semakin dekat dengan Anna. Mereka sering bercanda bersama, yang membuat Anna dan Livio tampak bahagia. Namun tak lama Anna mendapat kabar bahwa Fosco ditangkap polisi. Dia kembali melakukan aksinya dan tertangkap. Anna dan Livio langsung bergegas menjenguk Fosco di kantor polisi.
Di sana Fosco mengatakan bahwa dia tidak akan lama ditahan di sana, karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat tentang kesalahannya. Livio dan Anna pun lega mendengar perkataan Fosco. Setelah pulang, saat bersama saudaranya, Anna kesal melihat teman-teman Fosco sedang bermain bola. Dia mengatakan kenapa hanya Fosco yang ditangkap, kenapa mereka tidak ikut ditangkap. Mereka mencoba menjelaskan kepada Anna, namun Anna tidak mau mendengarkan mereka dan langsung pergi. Suatu ketika, Anna marah kepada Livio karena dia malah berpesta dengan teman-temannya. Sementara ayahnya sedang ditahan, Anna mengatakan bahwa Livio tidak peduli dengan ayahnya. Livio kemudian menemui Anna dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia mengatakan akan membereskan semuanya setelah pesta selesai. Anna pun kemudian luluh dan memaafkan Livio. Hari demi hari karena Fosco tidak ada, Anna dan Livio kini semakin dekat, hingga suatu malam Livio tidak bisa tidur, dan Anna menghampirinya untuk menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Namun Livio tiba-tiba malah memeluk Anna, yang membuat Anna terkejut melihat Livio. Esok harinya, Anna dan tetangga sedang bersiap melakukan pesta kecil-kecilan. Di dalam rumah Livio mengatakan bahwa matanya kemasukan sesuatu. Dengan naluri keibuan, Anna langsung membantu Livio. Dalam posisi seperti itu membuat Livio gemetar, dan Livio dengan berani langsung mengeluarkan ulti bagian atas Livio. Anna hanya diam dan malah membalas dengan ultinya. Namun setelah tersadar mereka pun tampak canggung dan Anna langsung pergi meninggalkan Livio. Malam harinya, Anna tak bisa tidur membayangkan Livio. Begitu juga Livio tak bisa tidur membayangkan Anna. Esok paginya, Anna terkejut melihat Livio tertidur tepat di depan pintu kamarnya. Anna kemudian mengusir Livio takut jika dilihat anak perempuannya. Livio yang sudah lama ditinggal ayahnya, kini mulai belajar seperti ayahnya. Bersama teman-temannya, dia mulai menjarah sebuah bar. Dia mengambil beberapa minuman. Setelah itu Livio pulang, dan langsung menemui Anna untuk meminta kue apem. Anna yang sudah lama ditinggal Fosco, tanpa basa-basi langsung memberikan apemnya kepada Livio. Setelah kejadian itu, Livio dan Anna semakin dekat dan hal yang sama berkali-kali terjadi, hingga suatu hari Fosco bebas dari penjara, saat beberapa hari di rumah Fosco mulai curiga dengan kedekatan Anna dan Livio. Sampai akhirnya Fosco pun mengetahui tentang rahasia Anna dan Livio saat dia tidak ada di rumah. Namun Fosco tetap memaafkan mereka, karena kalau sampai berita ini menyebar, keluarganya akan dikucilkan oleh tetangga, dan dirinya akan kehilangan martabat di mata orang-orang. Hingga akhirnya Fosco memutuskan untuk menjodohkan Livio dengan Antonella, untuk menutupi aib yang dirahasiakan oleh keluarganya, dan film pun berakhir.